Jangan ke sana, nak. Selamatkan saya. Saya lebih takut pada rapat dewan direksi daripada hantumu. Kamu telah membangunkan yang tidur, nak. Sekarang bersiaplah menyambutnya. Arya Hadikusuma menatap cetak biru di depannya, namun matanya tidak benar-benar melihat garis-garis teknis itu. Ia melihat sebuah mahakarya. Sebuah menara baja dan kaca yang akan menusuk langit Jakarta. Sebuah monumen yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Di usianya yang baru 34 tahun, Arya adalah definisi kesuksesan. CEO dari Agra Propertindo, sebuah raksasa yang ia bangun dari nol. Ia tampan, kejam dalam bisnis, dan memiliki kesabaran setipis kertas untuk apapun yang ia anggap sebagai omong kosong. Baginya, omong kosong mencakup tahayul, tradisi, dan nasib buruk. Di ruang rapat yang didinginkan hingga 18 derajat Celcius itu, ia memimpin rapat dengan presisi seorang jenderal. Agra Tower akan menjadi ikon. Bukan hanya gedung tertinggi, tapi juga paling canggih. Desisnya, suaranya yang bariton memantul di dinding kaca. Timnya, yang terdiri dari arsitek muda dan manajer proyek yang gugup, mengangguk serempak. Mereka tahu, tatapan Arya tidak mentolerir keraguan. Proyek ini adalah obsesi terbarunya, sebuah pencapaian yang akan membuatnya tak tersentuh, seorang dewa di antara para pengembang. Lokasi sudah diamankan. Sepetak tanah luas yang anehnya masih hijau di tengah kepungan beton Jakarta. Tanah itu, yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Alas Wening, telah terbengkalai selama puluhan tahun. Harganya murah, sangat murah. Arya mencium keuntungan besar. Para pemilik sebelumnya bangkrut secara misterius atau meninggal mendadak. Bagi Arya, itu adalah tahayul bodoh yang sengaja disebarkan untuk menekan harga. Itu strategi negosiasi yang payah, katanya pada tim akuisisinya, kita beli. Rapat selesai dengan tepuk tangan yang dipaksakan. Arya berdiri, merapikan setelan Tom Ford-nya yang seharga ratusan juta. Rahmat, panggilnya. Manajer proyeknya, seorang pria lokal berusia 40-an yang lebih membumi, mendekat. Pastikan pembersihan lahan dimulai lusa. Saya tidak mau ada penundaan. Waktu adalah uang, dan saya tidak suka membuang keduanya. Rahmat mengangguk, namun ada keraguan di matanya. Baik, Pak. Tapi, ada sedikit masalah dengan warga setempat. Mereka. Arya mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Rahmat. Masalah warga adalah masalah uang. Beri mereka kompensasi yang layak. 3 kali lipat UMR jika perlu. Buat mereka diam dan minggir. Rahmat ini membantah, mengatakan bahwa ini bukan soal uang, tapi soal sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua. Tapi ia tahu, berdebat dengan Arya Hadikusuma soal sesuatu yang tidak terlihat adalah sia-sia. Dan Rahmat, tambah Arya, matanya dingin. Saya dengar Anda setuju mengadakan syukuran atau apalah itu. Batalkan. Kita akan adakan groundbreaking yang modern. Undang media internasional. Bukan dukun. Arya meludah kata, dukun, seolah itu adalah kotoran. Rahmat hanya bisa menelan ludah dan mengangguk. Siap, Pak Arya. Ketika Arya melangkah keluar dari lobi menara Agra miliknya yang sekarang, ia merasa tak terkalahkan. Ia adalah arsitek bagi nasibnya sendiri. Setiap langkahnya di atas lantai marmer impor yang mengkilap adalah penegasan kekuasaannya. Ia akan membangun menaranya di atas Alas Wening, dan tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa menghentikannya. Dia tidak tahu bahwa di luar sana, di antara debu dan klakson, takdir sedang menunggunya dalam wujud yang paling ia benci, seorang pengemis tua yang lemah.
Peringatan pertama akan segera datang, dan seperti semua peringatan dalam hidupnya, Arya akan mengabaikannya dengan tawa yang meremehkan. Alas Wening. Namanya berarti hutan yang jernih atau hutan yang sunyi. Ironis, karena sejarahnya jauh dari jernih. Itu adalah sepetak lahan basah yang aneh, terletak di persimpangan strategis antara kawasan bisnis lama dan baru. Selama beberapa dekade, tempat itu menolak untuk berkembang. Rawa-rawa kecil dan pohon-pohon besar yang tampak kuno mencengkeram tanah itu dengan keras kepala. Setiap upaya pembangunan di atasnya berakhir dengan tragedi. Sebuah perusahaan tekstil Belanda di tahun 70-an mencoba membangun pabrik. Pemiliknya tewas gantung diri di kantornya seminggu sebelum peresmian. Di tahun 90-an, sebuah konsorsium mencoba membangun kompleks perumahan mewah. Dana proyek menguap secara misterius, dan 3 eksekutifnya dipenjara karena penipuan yang tidak pernah bisa mereka jelaskan. Setelah itu, Alas Wening dibiarkan sendiri. Tanah itu menjadi tempat pembuangan sampah liar dan, menurut cerita, tempat mereka yang tak terlihat berkumpul. Bagi Arya, cerita-cerita ini adalah bonus. Semakin angker reputasinya, semakin murah harganya. Tim legalnya bekerja cepat, membereskan sengketa tanah yang tumpang tindih, dan dalam 6 bulan, Alas Wening adalah miliknya. Rencana pembersihan lahan berarti membabat habis setiap pohon, mengeringkan setiap rawa, dan menuang beton di atas luka itu. Rahmat, manajer proyeknya, adalah orang yang paling tidak nyaman dengan keputusan ini. Dia dibesarkan di kampung tak jauh dari sana. Neneknya selalu melarangnya bermain di dekat Alas Wening. Jangan main di situ, Mat. Itu pasar mereka. Nanti kamu kepincut, ora bisa bali, tidak bisa kembali, kata-kata neneknya terngiang jelas. Sekarang, bosnya yang arogan memintanya untuk tidak hanya bermain di sana, tapi menghancurkannya. Rahmat mencoba menyusun laporan. Bukan laporan keuangan, tapi laporan risiko non-teknis. Dia mewawancarai beberapa warga tertua di sekitar lokasi. Jawabannya seragam dan membuat bulu kuduk berdiri. Mereka tidak takut pada preman atau sengketa lahan. Mereka takut pada penunggunya. Sosok yang mereka sebut si Merah dan Nyi Roro Kembang. Mereka bilang, tanah itu adalah gerbang. Ketika Rahmat mempresentasikan temuannya dengan hati-hati kepada Arya, menyebutkan faktor kearifan lokal dan sensitivitas budaya, Arya tertawa terbahak-bahak. Rahmat, kamu saya gaji besar untuk mengurus baja dan beton, bukan kembang 7 rupa. Kearifan lokal? Sensitivitas budaya? Itu kata-kata halus untuk pemerasan. Siapkan alat berat. Saya mau tanah itu rata dalam seminggu. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mengunjungi lokasi itu sendiri. Bukan untuk memeriksa, tapi untuk pamer. Dia ingin berdiri di atas tanah yang dikutuk itu dan menertawakannya. Dia ingin membuktikan kepada timnya yang penakut bahwa satu-satunya roh yang ada di sana adalah roh kapitalisme yang ia bawa. Dia mengendarai Mercedes S-Class hitamnya, membelah kemacetan pagi. Asistennya yang muda, Surya, duduk di kursi penumpang, sibuk memuji betapa briliannya visi Pak Arya. Ini akan jadi legasi, Pak. Mengubah tanah sampah jadi emas, celoteh Surya. Arya tersenyum tipis, menikmati pujian itu. Saat mobilnya mendekati gerbang seng berkarat yang menandai batas Alas Wening, Arya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan firasat. Arya tidak percaya firasat. Tapi udara. Udara tiba-tiba terasa berat dan pekat,
seolah terisi spora jamur. Dan bau. Bau aneh campuran antara melati, anyir darah, dan tanah basah. Dia menurunkan suhu AC-nya. Surya, suruh orang bersihkan sampah di depan. Baunya menjijikan. Tepat ketika S-Class Arya hendak berbelok memasuki gerbang darurat yang sudah dibuka oleh tim survei, seorang pria tua tiba-tiba muncul di samping jendela pengemudi. Kemunculannya begitu mendadak, seolah ia tumbuh dari aspal. Surya menjerit kecil. Arya menginjak rem mendadak, membuat ban berdecit pelan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena marah. Orang gila, desisnya. Pria itu adalah seorang pengemis. Sangat tua, mungkin 80 tahun atau 100. Tubuhnya kurus kering, hanya tulang berbalut kulit yang legam dan keriput. Ia duduk di atas lembar kardus, kedua kakinya tampak lumpuh dan bengkok dalam sudut yang tidak wajar. Ia mengenakan sarung yang kotor dan baju koko yang robek di bahunya. Tapi matanya jernih dan tajam luar biasa. Mata itu menatap lurus ke arah Arya, menembus kaca gelap mobilnya. Arya menekan tombol untuk membuka jendelanya sedikit. Hanya celah 5 cm. Bau melati dan anyir itu seketika menyeruak masuk, lebih kuat dari sebelumnya. Mau apa? Bentak Arya, tidak sabar. Surya, beri dia uang. Surya buru-buru mengambil selembar uang 50 ribuan dari dompetnya dan mencoba menyelipkannya keluar jendela. Tapi pria tua itu tidak mengulurkan tangannya. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatap Arya. Tatapannya begitu intens, seolah dia sedang membaca setiap dosa di jiwa sang CEO. Kemudian, dia berbicara. Suaranya parau, seperti daun kering yang diseret di atas batu. Jangan pergi ke sana, nak. Arya tertegun sejenak. Bukan karena kata-katanya, tapi karena panggilan, nak. Tidak ada yang berani memanggilnya, nak, selain almarhum ibunya. Apa maksudmu? Tanya Arya, nadanya masih arogan, tapi ada sedikit kegelisahan yang ia benci. Pria tua itu menggeleng pelan. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak lagi. Tanah itu sedang tidur. Jangan dibangunkan. Yang di dalam tidak suka tamu. Matanya beralih ke alas wening di belakang mobil Arya. Mereka lapar. Tawa Arya meledak. Keras dan menghina. Dia menekan tombol jendelanya. Surya, ambil uang 100 ribu. Mungkin dia butuh obat. Arya mengambil uang itu dan melemparkannya ke pangkuan si pengemis. Beli makan sana, kek. Dan jangan halangi jalan saya. Saya sedang sibuk membangun masa depan. Jangan ganggu saya dengan dongeng masa lalu Anda. Jendela tertutup. Arya memberi isyarat pada sopirnya untuk maju. Tapi saat mobil melaju, Arya melirik ke kaca spion. Pria tua itu tidak memungut uang yang dilemparnya. Uang 100 ribu itu tergeletak di pangkuannya. Dia masih menatap mobil Arya, dan dari sudut ini, Arya bisa melihat sesuatu yang lain. Di belakang si pengemis, menaunginya seperti payung, berdiri bayangan hitam pekat yang lebih tinggi dari tiang listrik. Arya mengerjak. Bayangan itu hilang. Pasti efek cahaya pagi, pikirnya. Orang gila, gumamnya lagi, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Semua orang di sekitar tempat ini gila. Mobilnya melewati gerbang seng, dan ban-bannya secara resmi menyentuh tanah alas wening untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, di persimpangan jalan, pengemis tua itu menundukkan kepalanya dan bergumam, sudah diperingatkan.
Peringatan dari pengemis tua itu mungkin Arya lupakan dalam hitungan detik, tetapi perlawanan dari warga adalah masalah nyata yang harus ia hadapi. Rahmat telah mengatur pertemuan di balai desa setempat. Bukan atas perintah Arya, tapi atas inisiatifnya sendiri. Rahmat berharap bisa menjadi penengah. Dia tahu orang-orang ini. Dia tahu ketakutan mereka tulus. Balai desa itu pengap dan penuh. Puluhan warga, kebanyakan sudah berusia lanjut, duduk bersila di atas tikar pandan. Aroma kopi dan rokok kretek memenuhi ruangan. Arya datang terlambat 30 menit, sebuah strategi standar untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia masuk tanpa melepas sepatunya, sebuah penghinaan yang langsung disadari semua orang. Surya, asistennya, sibuk membagikan amplop-amplop tebal berisi uang, kompensasi. Seorang wanita tua, keriputnya dalam dan tatapannya setajam elang, berdiri. Dia adalah Ibu Sinta, sesepuh yang paling dihormati di kampung itu. Dia tidak menyentuh amplop di depannya. "Kami tidak butuh uangmu, nak," katanya. Lagi-lagi panggilan, "nak," itu. "Kami hanya minta satu hal. Jangan bangun apapun di alas wening." Arya tersenyum sinis, senyum yang ia latih di depan cermin. "Ibu, saya mengerti. Ini soal tradisi. Tapi mari kita realistis. Tanah itu tidur. Tidak produktif. Saya akan membangunkannya. Saya akan ciptakan ribuan lapangan kerja. Saya akan bangun masjid baru untuk warga di sini, paling megah. Saya akan bangun sekolah." Ibu Sinta menggeleng. "Kamu tidak mengerti. Tanah itu memang tidur. Dan kamu mau membangunkannya. Itu masalahnya." Dia maju selangkah. "Kami, para sesepuh, adalah pagarnya. Selama ini kami yang menjaga agar yang di dalam tidak keluar. Kami memberinya makan agar dia tidak lapar. Kami menenangkannya agar dia tetap tidur. Memberi makan." Arya tertawa kecil. "Memberi makan apa? Sesajen? Kembang? Tolonglah, Bu. Ini abad ke-21. Kami memberinya apa yang ia minta." Suara Ibu Sinta merendah, membuat seisi ruangan merinding. Dulu, dia minta ternak. Lalu dia minta tumbal. Tapi kakek buyut kami membuat perjanjian. Kami akan menjaganya tetap sunyi, dan sebagai gantinya, dia tidak akan meminta apa-apa lagi. Jika kamu merusaknya, perjanjian itu batal. Dan dia akan mulai meminta lagi. Dan dia tidak akan meminta ternak. Suasana menjadi tegang. Surya tampak pucat. Rahmat menunduk, tak berani menatap Arya. Arya, bagaimanapun, tampak terhibur. "Ibu Sinta, saya menghargai cerita Anda. Sungguh. Sangat sinematik. Tapi buldoser saya akan tiba besok. Saya sarankan ibu dan warga menerima kompensasi saya. Anggap saja sebagai uang kaget." Pertemuan selesai. Arya berbalik. "Pak Arya." Ibu Sinta berteriak, suaranya kini penuh amarah. "Kamu anak muda sombong. Kamu pikir uangmu bisa membeli arwah? Kamu pikir betonmu bisa mengurung kegelapan? Kamu akan menyesal. Kamu akan memohon untuk mengembalikan waktu, tapi kamu tidak akan bisa." Arya berhenti sejenak di pintu, menoleh sedikit. "Saya tidak pernah menyesal, Bu. Penyesalan adalah untuk pecundang." Dia melangkah keluar,
meninggalkan balai desa yang bergemuruh oleh bisikan ketakutan dan kemarahan. Saat di mobil, Rahmat memberanikan diri. "Pak, saya mohon, pertimbangkan lagi. Kita adakan selamatan kecil saja. Hanya saya dan beberapa warga. Tanpa Bapak. Hanya untuk permisi." Arya menatap Rahmat dengan pandangan membunuh. "Rahmat, jika saya dengar kata selamat, sesajen, atau dukun sekali lagi dari mulutmu, kamu saya pecat. Mengerti? Sekarang, panggil operator alat berat. Saya mau mereka bekerja malam ini juga." Arya memutuskan untuk tidak langsung kembali ke kantornya. Kemarahan dari pertemuan di balai desa masih membara. Dia merasa perlu menegaskan dominasinya. "Surya, putar balik. Kita ke lokasi proyek. Saya mau lihat sendiri pembabatan lahan dimulai." Surya mengangguk gugup, menyuruh sopir berputar arah. Senja mulai turun. Langit Jakarta berubah menjadi warna oranye kotor, bercampur asap polusi. Saat mobil mereka kembali mendekati gerbang Alas Wening, Arya melihat pemandangan yang sama. Dan pemandangan yang berbeda. Di sana, di tempat yang sama, duduk sosok pengemis tua yang lumpuh itu. Kakek lumpuh. Dia masih di atas kardusnya. Tapi kali ini, uang 100.000 yang tadi Arya lempar sudah tidak ada. Namun, kakek itu tidak tampak seperti orang yang baru mendapat uang. Wajahnya lebih kuyu, lebih cemas. Orang ini lagi, desis Arya. Dia benar-benar tidak punya pekerjaan lain. Kali ini, Arya tidak menunggu si pengemis mendekat. Dia keluar dari mobil. Surya dan sopirnya ikut keluar, berdiri di belakang Arya seperti pengawal yang ketakutan. Arya berjalan angkuh mendekati si pengemis. "Kek, saya sudah bilang. Jangan di sini. Ini properti pribadi saya. Anda mengganggu." Kakek lumpuh mengangkat wajahnya. Matanya yang jernih menatap Arya. "Saya tidak mengganggumu, Nak. Saya mencoba menyelamatkanmu." "Menyelamatkan saya?" Arya tertawa. "Dari apa? Dari dongeng Ibu Sinta? Dari Si Merah dan Nyi Kembang? Saya lebih takut pada rapat dewan direksi daripada hantu-hantu Anda." "Mereka bukan hantu," bisik si kakek. "Mereka lebih tua dari hantu. Mereka adalah pemiliknya. Pemilik asli. Kamu hanya tamu yang tidak diundang, yang mencoba mengusir tuan rumah." "Cukup," bentak Arya. "Saya tidak punya waktu untuk ini." Dia menoleh ke Surya. "Surya, panggil satpam. Usir dia. Jika dia kembali, panggil polisi. Anggap dia gelandangannya mengganggu ketertiban." Surya mulai menelepon, tangannya sedikit gemetar. Kakek lumpuh menatap Arya dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu bukan kemarahan. Itu adalah kasihan. Tatapannya membuat Arya semakin murka. "Kamu pikir kamu kuat karena uangmu," kata si kakek, suaranya masih parau. "Kamu pikir kamu berkuasa karena menaramu. Tapi kamu tidak tahu apa-apa, Nak." Dia menunjuk ke gerbang Alas Wening dengan dagunya. "Gerbang itu dijaga. Selama ini saya yang menjaganya dari luar dan Ibu Sinta dari dalam. Tapi kamu memaksa masuk. Penjaga." Arya mendengus. "Kamu? Penjaga? Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Kamu pengemis." "Saya memang pengemis," kakek itu tersenyum sedih.
Saya mengemis agar kamu tidak masuk. Tapi kamu menolak. Dia batuk. Batuk kering yang menyakitkan. Peringatan pertama kamu abaikan. Ini yang kedua. Jangan paksa saya memberi yang ketiga. Saya tidak butuh peringatanmu, seru Arya. Tepat pada saat itu, 3 satpam proyek yang gagah berlari dari dalam. Pak, amankan orang ini. Bawa dia jauh-jauh dari sini, perintah Arya. Para satpam, yang merasa tidak nyaman harus menyentuh orang tua itu, mulai membujuknya. Ayo, kek, pindah ya, jangan di sini. Tapi kakek itu tidak bergeming. Ketika salah satu satpam mencoba mengangkatnya, kakek itu menatapnya, dan satpam itu terdiam, tangannya membeku di udara. Jangan sentuh saya, desis si kakek, dan ada otoritas dalam suaranya yang membuat para satpam mundur selangkah. Arya, muak dengan drama itu, melangkah kembali ke mobilnya. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Usir dia, teriaknya sebelum membanting pintu. Saat mobil mulai bergerak masuk, dia mendengar suara kakek itu sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kamu sudah membangunkan yang tidur, Nak. Sekarang, bersiaplah untuk menyambutnya. Malam itu, raungan mesin diesel memecah keheningan alas Wening yang telah berlangsung puluhan tahun. 2 buldoser besar, dengan lampu sorot yang menembus kegelapan, mulai bekerja. Perintah Arya jelas, ratakan area dekat gerbang terlebih dahulu, sebagai pernyataan. Rahmat ada di lokasi, memegang radio komunikasi, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu neon darurat. Para pekerja, kebanyakan preman yang disewa harian, bekerja dengan tawa kasar, masih di bawah pengaruh alkohol murah. Mereka tidak peduli dengan tahayul. Mereka dibayar untuk menghancurkan, dan mereka melakukannya dengan senang hati. Pohon-pohon tua berderit dan tumbang dengan suara jeritan yang memilukan. Tanah basah dikeruk, memperlihatkan akar-akar yang seperti jari-jari raksasa. Rian memasukkan gigi rendah, mengaktifkan mode off-road di mobilnya. Mesin SUV-nya menggeram, terdengar kontras dengan keheningan malam. Perlahan, ia menekan gas. Tali menegang. Terdengar suara erangan dari van tua saat beban mobil itu mulai berpindah. Bagus. Terus. Pelan-pelan, seru Dimas. Di dalam van, Ibu Marni memejamkan mata dan berdoa. Lina menangis semakin kencang, takut oleh suara dan guncangan. Rian menambah gas. SUV-nya yang kuat, dengan ban paculnya, mencengkeram aspal. Perlahan tapi pasti, van itu terseret maju. Roda belakangnya yang kempes diseret paksa dari tanah rapuh kembali ke badan jalan. Berhasil, teriak Dimas. Keempat sahabat itu bernapas lega. Tawa kecil kemenangan terdengar dari Rian. Lihat. Gampang, kan? Gak perlu dorong-dorong. Belum selesai. Kita harus tarik sampai ke puncak bukit. Di sana ada pos jaga, setidaknya jalannya datar, kata Fajar, mengingatkan. Oke. Bapak, siap-siap. Kita jalan pelan-pelan, teriak Rian. Perlahan, konvoi aneh itu mulai bergerak menanjak. SUV modern menarik rongsokan di belakangnya. Niat tulus itu tampaknya mulai membuahkan hasil. Mereka merasa seperti pahlawan. Perjalanan menarik van itu berjalan lambat. Sangat lambat. Rian harus menjaga putaran mesinnya agar tidak terlalu panas, matanya terus-menerus melirik indikator temperatur. Dimas kini ikut di mobil Rian, di kursi penumpang, sementara Fajar dan Siska mengawasi dari belakang, duduk di kursi penumpang Rian. Gila, berat juga ini rongsokan,
keluh Rian setelah 15 menit menanjak. Namanya juga besi tua. Tapi tenang, berkat aku, mereka selamat, kata Dimas, kepercayaan dirinya sudah kembali penuh. Tadi kalau kita terusin dorong, ceritanya beda. Rian tertawa. Iya, Pak Ahli. Habis ini kita bisa bikin konten. Menyelamatkan keluarga di tepi jurang. Keren, kan? Setuju. Siska tadi rekam, kan? Timpal Dimas. Nanti kita edit, masukkan lagu-lagu heroik. Nanti kita tag charity page, candanya. Mereka kembali tertawa. Tawa yang didasari kelegaan, tapi juga kesombongan. Mereka menertawakan betapa hebatnya mereka, dengan mobil mahal dan tali tambang canggih, telah menyelamatkan orang-orang kecil yang malang. Siska, yang duduk di belakang, ikut tersenyum tipis, tapi dia tidak menyalakan kameranya lagi. Mendengar tawa Rian dan Dimas, entah kenapa, membuatnya merasa sedikit mual. Di belakang, di dalam van yang terguncang-guncang hebat, Ibu Marni berusaha mati-matian menjaga agar Lina tidak terbentur. Ia memeluk erat sebuah kotak kardus kecil di pangkuannya. Kotak itu diikatnya erat ke tubuh dengan selendang, lebih berharga dari nyawanya sendiri. Setiap guncangan adalah teror baru baginya. Siska, yang duduk di kursi belakang SUV Rian, terus menoleh ke belakang. Jarak pandang semakin terbatas karena kabut mulai turun pekat, mengubah lampu van di belakang mereka menjadi 2 titik cahaya redup yang menakutkan. Rian, pelan-pelan. Aku takut talinya putus, kata Siska cemas. Tenang, sayang. Tali ini kuat, bisa narik gajah, jawab Rian, masih dengan nada santai, matanya fokus ke jalan. Aku tidak suka ini. Ibu tadi aneh sekali. Aneh bagaimana? Namanya juga orang susah, baru ketimpa musibah. Pasti syok, kata Rian, menepis kekhawatiran Siska. Tidak. Dia bilang mereka harus pergi diam-diam. Seperti melarikan diri, kata Siska. Dimas, yang mendengar dari kursi depan, menyeletuk, melarikan diri? Paling juga dikejar debt collector. Beli mobil rongsokan aja ngutang. Lagi-lagi dia tertawa. Fajar, yang sedari tadi diam di sebelah Siska, akhirnya berkata, "Dim, cukup." Suasana di mobil mendadak hening. Fajar jarang sekali bicara dengan nada setegas itu. Dimas terdiam, sedikit kaget. Rian melirik Fajar dari kaca spion, tapi tidak berkomentar. Aku cuma merasa ada yang tidak beres, lanjut Siska, suaranya pelan. Anak itu, dia pucat sekali. Dan bau obat di dalam van itu. Bau obat apa? Tanya Rian, akhirnya sedikit serius. Aku tidak tahu. Tapi tajam sekali. Menyengat. Seperti kimia. Bukan bau obat batuk biasa. Rian mendengus. Udahlah, jangan kayak di film horor. Paling juga bau oli campur bensin. Mobil tua. Tapi di dalam hati, dia pun mulai merasa tidak nyaman. Perjalanan ini terasa terlalu panjang. Setelah hampir 1 jam menarik, tanjakan akhirnya melandai. Mereka sampai di puncak bukit. Sesuai kata Fajar, ada sebuah pos jaga kecil, tapi tampak kosong, gelap, dan tidak terurus. Dindingnya penuh coretan. Setidaknya, jalannya datar dan cukup lebar untuk mereka menepi dengan aman. Rian menghentikan mobilnya. Konvu itu berhenti. Oke. Kita istirahat dulu di sini, seru Rian,
lebih untuk melegakan dirinya sendiri. Mereka semua turun. Kaki mereka terasa kaku. Udara di puncak lebih dingin dan menusuk. Pak Burhan keluar dari van, kakinya gemetar. Dia berjalan sempoyongan ke arah Rian dan langsung membungkuk dalam-dalam, mencoba bersujud. Terima kasih, Tuan, Non. Saya tidak tahu harus balas apa. Rian, yang kaget dan malu, buru-buru menahan bahu Pak Burhan. Santai, Pak. Tidak usah begini. Yang penting sudah aman. Dimas segera mengecek tali. Aman. Tidak ada yang lecek. Tali mahal memang beda. Selanjutnya bagaimana? Kita tidak mungkin menarik mereka sampai kota, kata Fajar, praktis. Kopling mobilmu bisa jebol, Yan. Kita tunggu di sini. Biasanya ada patroli polisi hutan. Atau kita telepon Derek dari sini, usul Rian sambil mengecek ponselnya. Sial. Masih tidak ada sinyal sama sekali. Pada hari ketiga setelah insiden bulldozer, dia memutuskan untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Dia tidak akan mengirim Rahmat atau Surya. Dia akan pergi sendiri. Sendirian. Dia perlu membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak takut. Dia mengendarai mobilnya sendiri, sebuah Lamborghini urus, membelah sore yang mendung. Dia tidak memberitahu siapapun kemana dia pergi. Saat dia tiba di Alas Wening, suasananya lebih mencekam dari sebelumnya. Langit kelabu, dan gerbang seng itu tampak seperti mulut yang menganga. Dan di sana dia. Kakek lumpuh itu. Tapi kali ini, dia tidak duduk di persimpangan jalan. Dia berada di dalam area proyek, duduk di atas gundukan tanah, tepat di sebelah bulldozer yang mati. Arya keluar dari mobilnya, kemarahannya mendidih. Sudah saya bilang usir dia. Kenapa Satpam membiarkan dia masuk? Teriaknya pada kehampaan. Dia berjalan cepat menghampiri si kakek. Kek, Anda benar-benar cari masalah, bentak Arya. Ini peringatan terakhir saya. Pergi, atau saya akan. Tidak, nak, potong kakek itu. Suaranya terdengar lebih kuat hari ini. Ini peringatan terakhir saya. Dia perlahan berdiri. Arya terkesiap. Kedua kaki kakek itu, yang kemarin tampak bengkok dan lumpuh, kini berdiri tegak. Dia tidak lumpuh. Dia hanya duduk. Kakek itu menatap Arya, dan matanya tidak lagi jernih. Matanya menyala dengan cahaya merah redup. Saya sudah mencoba cara halus. Saya mencoba mengemis padamu, agar egomu senang, katanya. Tapi kamu menolak. Siapa kamu? Gagap Arya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Saya hanya penjaga gerbang. Petugas parkir. Kakek itu tersenyum, tapi itu bukan senyum yang ramah. Saya yang memastikan yang di dalam tetap di dalam, dan yang di luar tetap di luar. Tapi kamu, dengan kesombonganmu, merusak kuncinya. Apa maumu? Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya datang untuk memberitahumu. Perjanjian sudah batal. Ibu Sinta dan para sesepuh tidak bisa lagi menahannya. Kamu sudah membangunkan yang lapar. Kakek itu menunjuk ke tanah yang dikeruk oleh bulldozer. Kamu menggali terlalu dalam. Kamu membuka kamar tidurnya. Kakek itu melangkah mendekat. Arya, sang CEO miliuner, mundur selangkah. Dia sudah bangun, nak. Dan dia tahu namamu. Dia mencium bau kesombonganmu.
Dia suka itu. Hentikan omong kosong ini, teriak Arya, mencoba mengembalikan keberaniannya. Ini bukan omong kosong. Kakek itu tiba-tiba berada tepat di depan wajah Arya. Arya bahkan tidak melihatnya bergerak. Peringatan pertama adalah agar kamu tidak masuk. Peringatan kedua adalah agar kamu berhenti. Peringatan ketiga adalah ini. Kakek itu mengangkat tangannya yang kurus dan menyentuh dahi Arya dengan jarinya yang kotor. Rasanya sedingin es. Sekarang, kamu bisa melihat mereka. Dan mereka bisa melihatmu. Selamat menikmati proyek barumu, nak. Kakek itu berbalik dan berjalan perlahan menuju gerbang. Berjalan. Bukan merangkak. Saat dia melewati gerbang seng, tubuhnya seolah memudar, larut dalam kabut sore, dan menghilang. Arya sendirian. Jantungnya berdebar kencang. Dia menyentuh dahinya. Dingin. Arya kembali ke mobilnya dengan langkah gemetar. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu semua halusinasi. Bahwa si kakek adalah penipu yang menggunakan trik sulap murahan. Dia tidak lumpuh. Dia hanya pura-pura untuk menakutiku, gumamnya, tangannya mencengkeram kemudi. Tapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana kakek itu menghilang. Malam itu, Arya memanggil Rahmat dan seluruh manajer intinya ke lokasi proyek. Dia membawa 20 satpam baru, mantan anggota militer. Dia juga membawa teknisi baru dari Singapura. Dia akan memulai proyek ini lagi, malam ini juga. Ini bukan lagi soal profit. Ini soal harga diri. Saya mau tanah ini rata sebelum matahari terbit, perintahnya. Para satpam baru berjaga di perimeter, membentuk lingkaran. Teknisi Singapura memeriksa mesin dengan laptop canggih mereka. Mesinnya normal, bos. Mungkin hanya kelembaban, kata mereka dengan logat Melayu kental. Pukul 10 malam, mesin-mesin kembali menyala. Raungannya terdengar menantang. Arya duduk di kontainer command center-nya, mengawasi belasan monitor CCTV yang baru dipasang. Segalanya tampak normal. Para pekerja baru, yang dibayar mahal, bekerja cepat. 1 jam berlalu. 2 jam. Arya mulai merasa lega. Lihat, Rahmat. Hanya histeria massal. Tidak ada apa-apa, katanya pada Rahmat melalui radio. Tepat saat dia berkata begitu, monitor pertama mati. CCTV 01 mati, Pak, lapor seorang satpam. Periksa, perintah Arya. Mungkin kabelnya. Lalu, monitor kedua mati. CCTV 02 mati. CCTV 05 mati. CCTV 08 mati. Dalam 30 detik, semua monitor CCTV di sisi utara proyek, sisi di mana pohon beringin tua itu berada, padam serentak. Hening. Apa yang terjadi? Teriak Arya. Tim patroli, cek area utara. Siap, Pak. Terdengar suara statis dari radio. Kami bergerak ke. Ya Tuhan. Ada apa? Laporkan, bentak Arya. Sunyi. Hanya suara napas terengah-engah. Pak, lari, Pak. Lari. Terdengar jeritan. Lalu radio mati. Arya dan Rahmat di kontainer saling pandang. Kunci pintunya, teriak Arya. Rahmat mengunci pintu kontainer. Mereka mendengar suara langkah kaki berlari di luar. Langkah kaki berat para satpam. Dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang merangkak.
Suara seperti ratusan kaki serangga raksasa bergerak di atas kerikil. "Pak, lihat," bisik Rahmat menunjuk ke jendela kontainer. Di luar, dalam kegelapan di luar jangkauan lampu sorot, sesuatu bergerak. Bayangan. Banyak sekali. Bayangan-bayangan itu tidak berbentuk manusia. Ada yang tinggi kurus seperti tiang, ada yang merangkak rendah di tanah, ada yang tampak seperti gumpalan asap hitam pekat. Dan mereka semua memiliki satu kesamaan. Mata. Ratusan pasang mata merah kecil, seperti bara api, menatap lurus ke arah kontainer. Menatap lurus ke arah Arya. Ketakutan adalah sesuatu yang baru bagi Arya. Dia terbiasa mengendalikan situasi. Sekarang, dia adalah seekor tikus dalam kotak logam, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Raungan alat berat di luar telah berhenti. Para pekerja dan satpam yang tersisa telah melarikan diri, meninggalkan lokasi dalam kekacauan. Hanya Arya dan Rahmat yang tersisa, terperangkap. Satu orang lagi menggeledah Ibu Marni, merampas kotak kardus yang masih di dekatnya. Dia membukanya, memeriksa isinya, lalu mengangguk pada si pemimpin. "Hanya ini?" tanya si pemimpin pada Pak Burhan. Pak Burhan mengangguk pasrah, air matanya sudah kering. "Rian, Dimas, kenapa kalian diam saja? Lakukan sesuatu," teriak Siska, histeris dari dalam mobil. Rian dan Dimas membeku ketakutan. Semua kesombongan dan kehebatan mereka lenyap. Di hadapan bahaya nyata, mereka tak lebih dari pengecut yang bersembunyi di balik mobil mahal. Si pemimpin mengambil kotak itu, memeriksanya. Bagus. Dia lalu menatap Rian dan Dimas yang pucat. "Kalian, niatnya tulus mau bantu, ya?" Dia tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Jauh lebih menakutkan dari tawa Rian dan Dimas tadi. Lain kali, jangan ikut campur urusan orang. Niat tulus bisa membunuhmu. Sekarang, apa yang harus kita lakukan pada kalian? Pria itu berjalan mengelilingi SUV Rian, mengetuk-metuk bodinya. "Mobil bagus. Sayang sekali. Tolong, jangan sakiti kami. Ambil mobilnya. Ambil dompet kami," cicit Rian, suaranya bergetar. "Kami tidak akan menyakiti kalian." Pria itu berhenti di depan van tua Pak Burhan. "Kami hanya akan menghilangkan barang bukti." Dia memberi isyarat lagi. Salah satu anak buahnya mengeluarkan jeriken bensin dari SUV hitam mereka. "Tidak, seru Pak Burhan, mencoba bangkit tapi langsung ditendang hingga tersungkur. Mereka menyiram van tua itu dengan bensin, aromanya langsung memenuhi udara. "Ini rongsokannya merepotkan," kata si pemimpin. "Dan kalian?" Dia menatap Rian, Dimas, Siska, dan Fajar yang masih di tanah. "Kalian melihat terlalu banyak." Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Mereka akan dibunuh. Mereka akan dibakar bersama van itu untuk menghilangkan jejak. "Tunggu." Itu suara Fajar. Dia bangkit perlahan, tangannya berdarah kena pecahan kaca, tapi suaranya tetap tenang. "Ambil mobilnya. Ambil obatnya. Ambil semuanya. Tapi jangan sakiti mereka." Si pemimpin menaikkan alis. "Pahlawan? Kamu mau apa?" "Lina. Anak itu." Fajar menunjuk ke SUV Rian. Dia sudah meninggal. 10 menit yang lalu. Waktu seolah berhenti. Keheningan total. Siska, yang dari tadi memeluk anak itu, menatap tangannya.
Tidak ada napas. Tidak ada detak jantung. Tubuh kecil itu sudah dingin. Tidak. Tidak. Lina. Ibu Marni meraung, raungan yang tidak manusiawi, penuh duka. Dia mencoba berlari ke SUV, tapi ditahan. Seluruh kepanikan, pengejaran, pencurian, semuanya sia-sia. Lihat, sudah terlambat, kata si pemimpin dingin. Setidaknya, dia pergi dengan tenang. Dia menatap Fajar. Kamu cerdas. Tapi salah. Dia mengambil korek api. Sekarang, enyahlah kalian. Apa maksudmu? Tanya Rian, bingung, masih gemetar di dalam mobil. Pergi. Bawa mayat itu. Bawa teman-teman kalian. Pergi dari sini dan jangan pernah bicara soal ini pada siapapun. Atau kami akan cari kalian. Kami tahu siapa kalian, kata si pemimpin. Mereka tidak mengerti. Kenapa mereka dilepaskan? Si pemimpin menjentikan korek api dan melemparkannya ke Van. Api langsung menyambar, melalap Van tua itu dalam sekejap. Kobaran api oranye itu menerangi wajah-wajah mereka yang pucat, menerangi air mata Ibu Marni. Mobil itu sudah kami pasangi pelacak sejak awal, kata si pemimpin di tengah deru api, seolah menjelaskan pada murid bodoh. Bos kami hanya ingin asetnya kembali dan jejaknya hilang. Van ini adalah jejaknya. Tugas kami selesai. Dia dan anak buahnya kembali ke SUV hitam mereka. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan tenang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menyalakan mesin dan pergi, menghilang di kegelapan, secepat mereka datang. Meninggalkan 4 sahabat yang gemetar. Meninggalkan Pak Burhan dan Ibu Marni yang meraung pilu di tepi jalan. Dan meninggalkan mayat Lina yang mendingin di dalam SUV mewah Rian. Hening. Hanya ada suara desis api yang membakar Van dan tangisan Ibu Marni yang menyayat hati. Rian, Dimas, Siska, dan Fajar berdiri mematung. Kobaran api itu memantul di mata mereka yang kosong. Tawa mereka beberapa jam lalu, tawa yang meremehkan Van itu, tawa yang menghina kawat pengikat mesin, tawa yang merasa hebat karena bisa membantu. Tawa itu kini terdengar lagi di telinga Rian. Tapi kini terdengar seperti ejekan iblis, menggema di lembah yang sunyi. Niat mereka tulus. Tapi tulus yang dilumuri kesombongan. Tulus yang dibarengi tawa merendahkan. Mereka membantu, tapi sambil menghina. Mereka merasa menjadi pahlawan, padahal mereka hanyalah penonton sombong dalam sebuah tragedi. Dan kini, tawa itu telah berbalik. Tawa itu telah membakar habis sisa-sisa kepolosan mereka. Siska menangis di pelukan Fajar. Bukan pelukan romantis, tapi pelukan 2 orang yang baru saja lolos dari maut. Dimas tersungkur di pinggir jalan dan muntah hebat. Rian bersandar di mobilnya, kakinya lemas tak sanggup berdiri, bau bensin dan ban terbakar memenuhi penciumannya. Air mata mengalir di pipi Rian. Itu bukan air mata ketakutan. Itu air mata penyesalan yang pekat dan pahit. Dia melihat ke arah Pak Burhan dan Ibu Marni yang sedang memeluk jasad kaku anak mereka. Mereka telah kehilangan segalanya. Dan Rian, Dimas, Siska, serta Fajar mereka adalah saksi. Saksi bisu dari tragedi yang mereka awali dengan tawa. Niat tulus mereka untuk membantu mobil mogok telah berakhir. Tawa riang mereka di awal perjalanan telah berbalik menjadi air mata duka dan penyesalan yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Mereka telah membantu, ya. Tapi bantuan mereka adalah bantuan yang mematikan. Kakek itu tersenyum sedih.
Seorang penjaga baru. Tanah itu. Alas Wening membutuhkan penjaga baru. Ibu Sinta sudah tiada. Saya sudah terlalu tua. Kami butuh pengganti. Arya menatap kakek itu. Dia mengerti. Tentu saja dia mengerti. Anda ingin saya yang menjadi penjaga. Mbah Wening mengangguk. Kamu yang memulai. Kamu yang membuka gerbang. Kamu yang paling mengerti betapa berbahayanya mereka. Kamu cocok menjadi penjaga, menjadi seperti Anda. Arya melihat ke tubuh si kakek. Duduk di pinggir jalan. Selamanya. Itu adalah penebusan, kata Mbah Wening. Menjaga agar tidak ada lagi anak sombong sepertimu yang datang dan membangunkan yang tidur. Menjaga agar arwah-arwah yang kamu korbankan bisa tenang. Ini adalah pilihan. Dia bisa berkata tidak. Dia bisa lari. Mungkin mereka akan memburunya lagi. Atau mungkin dia akhirnya bisa mengakhiri ini. Arya teringat wajah para pekerja yang hilang. Wajah Rahmat yang ketakutan. Wajah Ibu Sinta. Dia teringat pada dirinya sendiri yang begitu arogan, begitu buta. Dia telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. 10 tahun penjara tidak sebanding dengan itu. Jika saya setuju, kata Arya pelan, apakah mereka, arwah para pekerja itu, akan bebas? Akan bebas, janji si kakek. Mereka akan menemukan jalan pulang. Dan kamu akan menemukan kedamaianmu. Dengan cara yang berbeda. Arya menghela napas panjang. Napas seorang pria yang telah kehilangan segalanya, dan kini akan menyerahkan satu-satunya yang tersisa, kebebasannya. Saya terima, kata Arya. Mbah Wening tersenyum. Kali ini, senyum tulus. Pilihan yang bijak, nak. Kakek itu berdiri. Kalau begitu, tugas saya selesai. Dia berjalan ke arah Arya. Dia kembali mengangkat tangannya yang kurus. Waktu saya sudah habis. Sekarang, giliranmu. Dia menempelkan jarinya ke dahi Arya. Kali ini rasanya tidak dingin. Rasanya hangat. Dan sekejap, Arya melihat segalanya. Dia melihat alas Wening ribuan tahun lalu. Dia melihat pemilik pertama kali datang. Dia melihat perjanjian dibuat. Dia melihat setiap tragedi. Dia melihat arwah para pekerja. Dan dia melihat kedamaian. Ketika Arya membuka matanya, Mbah Wening telah lenyap. Kali ini, untuk selamanya. Dan Arya Hadikusuma, mantan CEO, merasa tubuhnya lelah. Sangat lelah. Dia berjalan perlahan keluar dari pemakaman. Dia berjalan menuju persimpangan jalan di dekat alas Wening. Dia menemukan selembar kardus sisa. Dia duduk. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa utuh. 1 tahun berlalu. Lahan alas Wening tetap sunyi. Negara telah memagarnya dengan tembok tinggi, tapi semua orang tahu, pagar itu bukan untuk menahan orang masuk, tapi untuk menahan sesuatu keluar. Cerita tentang proyek gagal Agra Propertindo menjadi legenda urban baru di Jakarta. Rahmat sesekali datang. Dia tidak lagi memanggil Arya, Pak. Dia memanggilnya, Mbah. Dia akan meletakkan secangkir kopi hitam dan sebungkus rokok kretek di samping Arya, yang duduk diam di atas kardus. Bagaimana kabarmu, Mbah? Tanya Rahmat. Arya, yang kini tampak jauh lebih tua, kulitnya legam terbakar matahari, hanya mengangguk pelan.
Matanya jernih dan tenang. Mereka tenang di dalam. Tidak ada yang mengganggu. Syukurlah, kata Rahmat. Dia tahu. Dia tahu pengorbanan apa yang telah dibuat mantan bosnya. Dia adalah satu-satunya yang tahu. Suatu hari, sebuah mobil mewah baru berhenti di dekat Arya. Sebuah Rolls-Royce hitam. Kacanya terbuka. Di dalamnya duduk seorang pemuda, usianya 20-an akhir. Matanya tajam, setelannya mahal. Dia menatap pagar alas Wenning dengan tatapan lapar yang sama seperti yang pernah dimiliki Arya. Tanah ini, katanya angker ya, Pak, tanya pemuda itu pada asistennya. Bagus. Berarti harganya murah. Asistennya tertawa. Brilian, Pak Bos. Kita akan bangun supermall terbesar di sini. Pemuda itu menoleh dan melihat Arya, si pengemis tua yang menatapnya. Pemuda itu mendengus. Gembel. Bikin kotor pemandangan saja. Dia mengambil segepok uang ratusan ribu dan melemparkannya keluar jendela. Nih. Beli baju baru. Arya tidak menunduk untuk mengambil uang itu. Dia hanya menatap lurus ke mata CEO muda itu. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Bibirnya yang kering bergerak. Jangan pergi ke sana, nak. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, sama seperti Arya dulu. Omong kosong. Dia menutup jendelanya dan menyuruh sopirnya jalan. Arya menatap mobil itu menjauh. Dia menghela napas, suaranya seperti daun kering. Siklus itu dimulai lagi. Tapi kali ini, dia yang menjadi penjaga. Dia sudah memberi peringatan pertama. Dia menatap alas Wenning di belakangnya. Tidurlah yang nyenyak, bisiknya. Dia belum siap. Di dalam hutan, di antara bayang-bayang, ratusan mata merah berkedip dan kembali terpejam. Menunggu. Bertahun-tahun berlalu. Arya, yang kini dikenal sebagai Embah Jalur, menjadi bagian dari pemandangan di persimpangan itu. Orang-orang memberinya sedekah. Dia menerimanya dengan anggukan singkat. Dia tidak pernah berbicara, kecuali jika benar-benar diperlukan. Dia adalah penjaga yang diam. Proyek supermall dari CEO muda itu gagal total. Bukan karena hal mistis, tapi karena krisis ekonomi global. Seolah-olah, alas Wenning memiliki caranya sendiri untuk melindungi diri, bahkan tanpa campur tangan supernatural. Tanah itu tetap tak tersentuh. Suatu sore yang berdebu, sebuah taksi tua berhenti di depannya. Sosok yang keluar dari taksi membuat Arya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan sesuatu selain kedamaian. Itu adalah istrinya. Mantan istrinya. Tania. Dia tampak masih cantik, meski garis-garis halus mulai muncul di sekitar matanya. Dia menatap Arya dengan campuran ngeri, bingung, dan sedih. Arya? Benarkah itu kamu? Bodoh, teriak Arya. Dia tahu dia tidak bisa menahan mereka dan mengusir manusia-manusia ini. Dia harus memilih. Dia harus mengorbankan diri. Dia berdiri. Dia berjalan ke gerbang. Masuk kembali. Raungnya, suaranya kini bukan suara manusia, tapi gema dari ribuan suara. Bayangan-bayangan itu berhenti, ragu. Si merah mengintip dari gerbang. Pergi. Kalian semua. Lupakan tempat ini. Lupakan proyek ini. Atau kalian semua akan jadi santapan mereka. Arya berteriak pada para tentara. Melihat kengerian di depan mereka, para pejabat itu tidak perlu diperintah 2 kali.
Mundur! Mundur! Batalkan! Teriak mereka. Konfu itu berputar balik dengan kacau dan melarikan diri. Sekarang, hanya Arya dan mereka. Embah! Nyi Kembang berbisik dari balik gerbang. Mereka melanggar janji. Biarkan kami mengambil mereka. Tidak, kata Arya tegas. Mereka bodoh. Tapi mereka bukan mangsa. Dia berjalan menuju gerbang. Sudah cukup. Tidak ada lagi tumbal. Tidak ada lagi teror. Dia berdiri di ambang gerbang. Saya adalah gantinya. Ambil saya. Tapi tutup gerbang ini. Selamanya. Si Merah menggeram. Nyi Kembang tampak sedih. Kamu akan lenyap, nak. Menjadi satu dengan kami. Saya tahu, kata Arya. Ini adalah penebusan terakhir saya. Dia melangkah melewati gerbang. Masuk ke dalam alas wening untuk terakhir kalinya. Saat kakinya melewati ambang pintu, dia berbalik. Dia melihat dunia luar untuk terakhir kalinya. Dia tersenyum. Senyum damai. Lalu, gerbang seng itu menutup. Brak. Kali ini, suaranya final. Hening. Getaran berhenti. Langit kembali cerah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Persimpangan itu kini kosong. Tidak ada lagi pengemis tua. Tidak ada lagi penjaga. Alas wening akhirnya sunyi. Dan kali ini, sunyi selamanya. Karena sang CEO, sang penjaga, telah membayar utang terakhirnya. Peringatannya, akhirnya terlambat disadari oleh dirinya sendiri. Jadikanlah cerita ini sebagai pembelajaran tidak untuk ditiru ya teman-teman karena syirik dosanya sangat besar.